Oke, terima kasih semuanya. Selamat sabat, selamat bertemu kembali di PGSSI pada malam hari ini. Dan pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk doa-doa yang dilayangkan untuk ayah saya. Memang masih di rumah sakit dalam keadaan memang perlu untuk didoakan. Jadi setelah acara ini pun saya akan kembali ke rumah sakit untuk menjaga. Jadi terima kasih doa-doanya sudah menguatkan ya. Ini senangnya di PGSSI kita kekeluargaan sekali ya. Baik, kita akan memulai acara pada malam hari ini. Mohon kesediaan Bapak Victor Ringo-Ringo untuk buka dalam doa. Silakan Pak Victor Ringo-Ringo. Ya, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan sorga, kami mengucapkan syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas berkat yang limpah Tuhan telah berikan kepada kami semua yang hadir pada sore hari ini. Terima kasih atas berkat yang limpah yang Tuhan telah berikan pada kami sepanjang hari ini dan sepanjang 6 hari yang lalu, sehingga kami pun dapat berkumpul untuk mempelajari pelajaran sekolah Sabat yang akan dipimpin oleh Pendeta Kuntaraf. Kiranya Bapa memimpin dia, memberikan roh suci-Mu dari surga, supaya dia dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu, dan kami pun dapat menerima firman Tuhan untuk memberikan bekal kepada kami di dalam pelajaran sekolah Sabat besok pagi. Bapa dalam surga, pada sore hari ini kami pun ingin membawa Om Wawor yang sedang dirawat di rumah sakit. Kiranya Bapa memberikan dia kesembuhan, memberkati pengobatan, perawatan yang diberikan, supaya semuanya itu dapat memberikan kesehatan dan kesembuhan kepada dia. Kepada keluarga yang merawat, kiranya Bapa memberikan juga kesehatan, sehingga dengan demikian seluruh keluarga dapat memberikan kasih dan juga penjagaan selama Bapak Wawor dirawat di rumah sakit. Bapa dalam sorga, kami mendoakan teman dan sahabat kami yang juga dalam mempersiapkan bergabung pada acara pada malam hari ini, kiranya berkat Tuhan memimpin mereka. Amin. Mengampuni dosa kami yang begitu banyak, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih doanya. Baiklah, pada malam hari ini kita akan segera memulai acara kita. Pendeta Kuntaraf, silahkan memulai. Baik, pastikan semua Selamat dalam sahabat posisi saudara-saudara mute ya. sekalian. Ya. Ya. Selamat sahabat saudara-saudara sekalian di Indonesia atau di mana saja saudara-saudara berada. Kita senang kita boleh belajar kembali satu pelajaran yang sangat penting, yaitu mengenai perjanjian. Nah, untuk sekarang ini kita akan coba share screen, ya. Baik, perjanjian di Sinai. Dalam pendahuluan Anda bisa ingatkan bahwa ini membahas dari perjalanan Israel dari Mesir ke Padang Belantara dengan melalui berbagai macam tantangan yang luar biasa. Kenapa? Hanya dengan mujizat itu bisa terjadi. Poinnya ialah hanya dengan kasih karunia Allah. Ya, kasih karunia mereka bisa keluar. Sebab mereka tidak bisa buat mujizat, mereka tidak bisa menyeberangi laut merah, mereka tidak bisa makan di Padang Belantara dengan orang yang jumlahnya sekitar 2 juta orang. Jadi ini adalah satu perkara yang luar biasa bahwa mereka keluar dengan mujizat, yaitu karunia Allah. Kemudian dalam pendahuluan, dalam pelajaran sudah ingat bagaimana seorang anak yang mempunyai banyak saudara, jadi kalau segala sesuatu itu harus dibagi, ya. Kemudian kalau minum susu harus bagi sama saudara yang lain. Maka waktu dia di rumah sakit, jadi dia dikasih susu, kemudian dia diminta, dia tanya, sampai di mana saya bisa minum ini? Kita, oh minum semuanya. Ini satu hal yang menarik yang ini ilustrasi datang dari pendeta HMS Richards, ya. Kemudian pelajarannya ialah minum kasih karunia keselamatan yang tidak terbatas. Kita semua bisa menikmati sebanyak-banyaknya ya selama kita rindu untuk menikmati. Pelajaran ini mengapa itu penting, ya?
kita belajar lambang yang Tuhan gunakan dalam hubungannya dengan orang Israel. Tuhan itu sebagai apa? Oke. Kemudian kita belajar mengenai paralel perjalanan orang Israel dengan keselamatan kita. Kita belajar peran hukum dalam perjanjian di Sinai dan bagaimana supaya bisa menurut ya atau jangan gagal dibandingkan dengan orang-orang Israel itu sendiri. Oke. Nah, saudara-saudara sekalian, apa yang dapat kita pelajari dari ayat inti Keluaran 19 ayat yang keempat? Saudara Tambunan? Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali, dan membawa kamu kepadaku. Oke, terima kasih. Dan ini disebutkan tentang sayap Raja Wali. Kita akan bahas sebentar, oke. Tetapi menunjukkan bahwa Tuhan coba menunjukkan suatu hubungan, membuka suatu hubungan dengan orang Israel, oke, suatu perjanjian. Nah, perjanjian di Sinai ini kita akan bisa bagi di dalam 3 hal, yaitu Allah dari perjanjian di Sinai. Allah yang bagaimana? Kemudian rencana Allah pada perjanjian di Sinai. Kemudian sambutan Israel terhadap perjanjian di Sinai. Oke. Jadi ini 3 poin yang sangat penting yang saudara akan bisa bahas sebab pelajaran kita semuanya bisa tercakup di dalam 3 hal ini. Ya. Kemudian kita coba lihat ya. Yang pertama, Allah daripada perjanjian Sinai ini, dari perjanjian di Sinai itu adalah Allah yang bagaimana? Kita lihat bahwa Allah yang peduli. Ya. Dan kita bisa lihat dari beberapa ayat yang terlihat di sini. Oke, Keluaran 19 ayat 4 dan juga di dalam Ulangan 32 ayat 10 sampai 12. Boleh tadi siapa? Evi ya? Evi Pio? Jadi pertanyaannya, jelaskan apa maksud ilustrasi digendong pada sayap Raja Wali. Nah, mulailah ayatnya dengan Keluaran 19 ayat 4. Ibu Evi Peo? Oke. Masih belum di-unmute. Sorry. Oke. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali, dan membawa kamu kepadaku. Keluaran 19 ayat 4. Didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara, dikelilingi dan diawasi, dijaga sebagai bik matanya. Baru Ulangan 32 ayat 10 sampai 12. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukung di atas kepaknya. Demikian Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Ulangan 30 ayat 10 sampai 12. Oke. Jadi ini digambarkan bagaimana Allah itu hubungannya dengan orang Israel. Bayangkan seperti ya burung Raja Wali yang memperhatikan anaknya. Ya. Dan kita coba lihat Allah yang peduli, kita bisa lihat dalam ilustrasi yang lain sebelum kita bahas ya satu persatu. Oke, jadi apa yang datang pada pikiran Anda mengenai digendong pada lengan Tuhan? Nah, sekarang kalau tadi ditaruh di kepak daripada burung Raja Wali, tetapi sekarang digendong oleh tangan Tuhan. Oke, Ulangan 1 ayat 29-31. Ya. Ketika itu aku berkata kepadamu, janganlah gemetar, janganlah takut kepada mereka. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, dialah yang akan berperang untukmu, sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir, di depan matamu dan di padang gurun, di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau seperti seseorang mendukung anaknya sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat ini. Ulangan 1 ayat 29 sampai 31. Oke, terima kasih. Jadi tulisan menunjukkan kasih karunia-Nya. Tuhan buat di Mesir akan hal yang luar biasa. Kembali mujizat demi mujizat yang terjadi
Jadi mereka hanya terima dengan iman saja, mereka tidak bisa buat itu mujizat. Kemudian ilustrasi yang dipakai di sini adalah seperti Raja Wali. Raja Wali biasa mengajar anaknya untuk belajar terbang. Tuhan memandang kita seorang yang perlu untuk apa? Pengharapan. Nah, tulisan yang diberikan oleh Dr. Knight di sini, ya, dari George Knight, ya, ada dalam pelajaran sekolah sahabat kita, tetapi kita bisa baca di sini. Burung Raja Wali dikenal karena kesetiaannya yang luar biasa terhadap anak-anaknya. Burung itu juga tinggal di puncak gunung. Dalam mengajar anak-anak itu untuk terbang, ditaruhnya anak itu di atas punggung dan dibawa terbang ke tempat yang sangat tinggi. Kemudian dilepaskan anak burung itu. Anak burung itu terlalu muda dan kebingungan untuk terbang. Bawahnya dan menaruhnya lagi di atas punggungnya dan terbang lagi ke atas, membawanya ke sarang yang tinggi di antara tebing, dan demikian suara Allah, aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Baik, sangat menarik sekali bicara tentang belajar tentang burung Raja Wali, bagaimana dia buat sarang-sarangnya, ya. Kemudian sering membuat anaknya itu kelihatan mengalami suatu kesukaran. Ya, semula dia yang kumpulkan untuk sarangnya, akhirnya anaknya itu harus kumpulkan sendiri dan sebagainya. Kemudian hal yang menarik itu adalah waktu dia belajar terbang, ia dijatuhkan, kemudian dia menukik, diambil lagi di luar biasa. Ya, ada seorang yang namanya, kalau tidak salah, Pendeta Meyer, ya, menggambarkan tentang ini. Kita lihat paling sedikit pelajaran kita membahas ilustrasi dari George Knight. Baik, nah sekarang ilustrasi yang kedua, seorang bapak yang menggendong akan anaknya. Tuhan memandang kita seorang yang tidak berdaya. Ya, waktu bayi, ya, kita lihat kan tidak sama sekali bayi tidak berdaya apa-apa. Peran orang tua dalam memikirkan yang terbaik bagi kita, mendukung, melindungi, memberi semangat, membawa kita kepada kedewasaan. Pengorbanan orang tua dalam membesarkan anak adalah lambang dari pemeliharaan Tuhan. Oke. Pikirkan pengalaman pribadi bagaimana pengaruh orang tua yang menolong kita untuk mengambil keputusan menerima Yesus. Mungkin pengalaman daripada Anda, ya. Orang tua, ya, saya bukan dari keluarga Advent, ya. Justru 10 tahun sudah kami Advent, akhirnya orang tua bapak saya ikut jadi Advent, ya. Tetapi saya ingat waktu masih kecil, paling sedikit dia ada menaruh perhatian kepada kebangunan rohani. Jadi ada satu penggabungan rohani yang dibikin di gedung di lapangan sepak bola Uni di Jawa, sekarang di Jalan Jawa Timur, atau Ahmad Yani kalau tidak salah, sekarang di Bandung, ya. Dia membawa kita untuk pergi ke sana. Jadi mendengar suara, bahkan lagunya yang saya dengar waktu itu, sekarang ku datang ya Tuhan, itu masih terngiang sampai sekarang, padahal saya mungkin masih 6 tahun waktu itu umurnya. Oke. Baik, pengaruh orang tua penting sekali dalam membawa kita kepada Kristus. Kemudian kita coba lihat Allah yang peduli. Di mana lagi dalam Alkitab menggambarkan Allah menggendong yang dia selamatkan. Oke. Kita lihat, ini tidak dalam pelajaran kita, tetapi saya berikan Lukas pasal yang ke-15 ayat 4-6. Oke, Evelyn. Lukas 15 ayat 4-6. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Jadi kembali ini menunjukkan bagaimana peranan daripada Tuhan kepada manusia, ya, selalu mencari yang hilang, ya. Jadi begitu Adam dan Hawa jatuh, apa yang dia buat? Hai Adam, di manakah engkau? Jadi dia mencari akan manusia.
Dan begitulah Tuhan mencari manusia dengan segala macam cara. Salah satu khotbah yang saya tidak bisa lupa dari Maurice Vanden adalah hard to be lost. Susah untuk hilang. Saudara-saudara, kenapa? Sebab Tuhan gunakan orang tua untuk menjangkau kita, Tuhan gunakan guru, Tuhan gunakan pendeta, kadang-kadang kita lari daripada Tuhan, Tuhan gunakan televisi, Tuhan gunakan radio, Tuhan gunakan ada penjual buku yang jual buku ke rumah kita. Jadi Tuhan menggunakan segala macam cara untuk mencari manusia, oke? Hard to be lost, oke? Jadi kalau orang betul-betul tinggalkan Tuhan, itu artinya betul-betul ya sudah tidak memperhatikan akan suara Tuhan. Baik. Sekarang tetap masih dalam Allah yang peduli. Berikan ayat-ayat Alkitab yang mengkonfirmasi tabiat Allah yang penuh dan kasih. Ya. Siapakah yang telah memberikan kepadamu untuk melihat gambaran dari tabiat Allah yang penuh dengan kasih? Ya. Jadi tanya sama anggota-anggota kelas, ya, ayat-ayat apa saja, dan Anda ada persiapan misalnya. Saya coba tambahkan di sini ya, Yohanes 3:16, begitu besar kasih Allah sehingga dia berikan dengan anak yang tunggal dan sebagainya. Ya. Kemudian 1 Yohanes 4:7-9 ya, puji syukur ya atas kasih Tuhan ya kita. Dan mereka yang mempunyai kasih lahir daripada Tuhan. Ya, Tuhan kasih. 1 Yohanes 4:11. Dia tunjukkan kasihnya dengan mengirimkan anaknya yang tunggal. 1 Yohanes 4:16. Allah adalah kasih, hidup dalam kasih, hidup, dan kita harus hidup di dalam Dia. Oke. Roma, kita ingat Roma 8:37-39. Tidak ada yang bisa memisahkan kita, apapun tidak bisa. Kita tidak bisa dipisahkan daripada kasih Allah yang luar biasa, gitu ya. Yesaya 54:10, kasih yang tidak pernah berhenti, ya. Kemudian Roma 5:8, saat kita berdosa Ia mati untuk kita. Ini satu poin yang sangat penting, ya. Saya sengaja tambahkan di sini, waktu kita mati, waktu kita berdosa, Tuhan mati untuk kita. Kasih yang luar biasa. Ya, Galatia 2:20, mengasihi dan mati untuk kita, sehingga demikian Dia bisa hidup di dalam hidup kita. Jadi mungkin banyak ayat-ayat yang lain, saudara-saudara sekalian, yang menggambarkan tentang tabiat Allah, ya, tapi biarlah anggota kelas bisa ikut diingatkan, ya, Allah itu kasih adanya. Baik. Kemudian poin yang kedua yang kita ingin berikan adalah masih berada di dalam membahas tentang Allah daripada Perjanjian Sinai, yaitu adalah Allah yang mempunyai inisiatif, ya, inisiatif Allah untuk menyelamatkan umatnya. Nah, sekarang ada pertanyaan di sini, ide apa yang datang kepada Anda bila mendengar kata-kata yang datang dari Tuhan ini? Dan apa kata-katanya? Keluaran 6 ayat 6 dan 7. Oke. Dr. Sambudan. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Keluaran 6 ayat 6. Jadi ditanyakan nih, jadi apa ide apa yang kira-kira timbul kepada Anda pada saat dengar ini, ya? Maka ada beberapa prinsip penting yang perlu diingatkan di sini, Anda bisa tekankan. Melihat peradaan Tuhan dalam hubungan perjanjian. Kata aku disebutkan sampai 5 kali, menunjukkan perhatiannya kepada Israel. Aku akan melepaskan engkau, aku akan membebaskan, aku akan menjadi Allahmu. Disebutkan sampai 5 kali. Semua menunjukkan apa? Tuhan yang mempunyai inisiatif. Keselamatan itu adalah kehendak Tuhan, rencana Tuhan, inisiatif yang datang daripada Tuhan. Sebab kasih itu tidak bisa tidak, ya, untuk membuat sesuatu usaha untuk menolong orang yang hilang. Okay. Tuhan juga menunjukkan tanggung jawab, ya, dan melakukan yang Dia akan buat, yaitu bukan hanya memberikan instruksi, dan Tuhan juga membuka jalan, ya, yaitu termasuk dengan datang ke dunia ini, hidup sebagai manusia, memberikan teladan kehidupan, bahkan Ia mati untuk kita. Luar biasa sekali.
Dan kita lihat bahwa Tuhan bukanlah pendusta, Dia akan buat apa yang Dia katakan. Ya, Allah memikirkan yang terbaik untuk kita. Perjanjian bukan sekedar kontrak, tetapi sama seperti suami istri, perjanjian berdasarkan kasih, ya, yang tidak berkesudahan. Oke. Nah, kemudian pelajaran itu menyebutkan kata menebus, ya, redeem, ya, sama seperti orang yang telah berhutang, ya, jadi budak, ditebus kembali hingga mereka merdeka, ya. Dan pelajaran kita menyebutkan bahwa bukan hanya perorangan tetapi per keluarga, ya, kindred. Jadi satu keluarga, tetapi sebetulnya Israel tidak punya keluarga, dan Tuhan kata, aku akan menebus engkau, ya, aku akan bayar hutangnya, ya, agar hutangnya terbayar. Ini menunjukkan kasih Tuhan kepada Israel, ya. Tuhan juga menebus keluarga oleh sebab kasihnya kepada kita, ya. Jadi ya, orang Israel kita tahu bahwa mereka sudah menjadi apa? Hamba di Mesir, tetapi Tuhan tebus, ya. Tuhan bebaskan mereka dan boleh mempunyai satu negara, ya, Israel. Baik, kemudian kata menebus ini kita bisa lihat di dalam Markus 10 ayat 45, ya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, ini poin yang sangat penting, ya, menjadi tebusan, ya, bagi banyak orang. Dia tebus bagaimana? Hidupnya sendiri. Yesus tinggalkan semua untuk menebus kita, ya. Jadi sama seperti Ishak yang siap dikorbankan untuk menjadi korban, ya. Jadi waktu dibawa oleh Abraham, dia rela, ya. Nah, ya. Jadi Yesus rela, ya, untuk menjadi korban. Jadi nilai kita lebih tinggi dari apa yang kita pikirkan, sebab nilai kita adalah apa? Yesus Kristus. Banyak kan orang pikirkan, aduh, saya ini tidak punya apa-apa, ya, saya ini sakit, artinya tidak berbakat dan sebagainya. Jangan lupa bahwa Tuhan, artinya nilai kita adalah nilai daripada Yesus Kristus yang telah datang ke dunia ini dan mati untuk kita. Luar biasa. Kemudian inisiatif daripada Tuhan bagi umatnya, kita bisa lihat dari ayat yang lain, Keluaran 3:8, aku telah turun untuk melepaskan mereka. Ya. Aku telah turun untuk melepaskan mereka. Bagaimana Tuhan telah turun untuk melepaskan mereka? Nah, beberapa ayat ini menunjukkan tentang peranan daripada Tuhan. Oke, misalnya Filipi 4 ayat 5 ayat sampai 8. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Luar biasa sekali apa yang Tuhan telah buat untuk kita, ya. Luar biasa. Jadi bukan hanya tinggalkan surga, dia hidup sebagai manusia, bukan hanya manusia biasa, artinya sebagai anak tukang kayu yang sederhana, menderita, kemudian bahkan kematiannya, ya, juga sampai satu kematian yang tidak bisa dibayangkan dengan pikiran manusia. Dan luar biasa sekali yang Tuhan telah buat. Baik, kapan Anda pertama menyadari kerinduan Tuhan yang dalam untuk melepaskan Anda dari dosa dan kematian? Ini satu hal yang harus direnungkan oleh anggota kelas, ya. Kapan, ya? Sampai kita menyadari bahwa Tuhan itu rindu, ya. Jadi banyak orang yang coba ke gereja oleh sebab mau cari keselamatan, ya. Lupa bahwa Tuhan yang merindukan kita dan kerinduan itu datang daripada Tuhan, ya, supaya kita boleh datang kepadanya. Oke. Kemudian, nah sekarang kita masuk kepada bagian yang kedua. Oke. Bagian yang kedua tentang rencana Allah pada perjanjian di Sinai. Ya. Nah, apa yang terjadi
ya, sejak Israel meninggalkan Mesir yang menunjukkan kasih sayang Tuhan, 3 peristiwa yang besar, ya. Yaitu yang pertama adalah merdekanya Israel dari Mesir secara ajaib. Kemudian pemberian perjanjian Allah, kemudian pembangunan bait Allah. Ada poin-poin yang Anda lihat dalam pelajaran yang digambarkan di situ ada 8 perkara, tetapi kita ambilkan intinya adalah 3 perkara ini. Ya, merdeka dari Mesir secara ajaib. Saya sebutkan hal yang ketidakmungkinan yang terjadi bagaimana mujizat di Mesir itu, ya, itu adalah mujizat. Mereka tidak bisa buat. Mereka hanya terima, oh ini adalah iman, hanya dengan iman. Menyeberangi Laut Kolsom juga tidak mungkin, hanya dengan apa? Dengan iman. Makan 2 juta orang di padang belantara itu juga tidak mungkin, ya, hanya bisa terjadi dengan iman. Jadi semuanya itu hanya oleh sebab iman, ya. Artinya hanya dengan kuasa karunia Allah, itu yang memungkinkan mereka itu bisa lepas dari Mesir. Kemudian perjanjian daripada Allah itu dalam bentuk 10 hukum, kemudian pembangunan bait suci. Nah sekarang apa yang terjadi 3 bulan sejak orang Israel meninggalkan Mesir yang menunjukkan kasih sayang Tuhan. Bisa lihat ini Keluaran 19 ayat 2 sampai 6. Siapa ini? Evi? Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai, lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan yang dan kau beritakan kepada orang Israel. Oke, bisa diteruskan. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Oke, jadi mereka menjadi umat, ya, dengan kerajaan iman. Mereka dipilih menjadi orang khusus, ya. Nah, kita harus mengerti akan ada 4 macam perjanjian, ya, yaitu covenant. Perjanjian kepada Adam dan Hawa itu disebut perjanjian kekal, ya, everlasting gospel. Dari situ lahirnya Yesus. Kemudian perjanjian kepada Tuhan, kepada Nuh, ya. Perjanjian kepada Abraham kita sudah pelajari untuk beberapa minggu, kemudian sekarang perjanjian Sinai. Nah, apakah persamaan dari keempat perjanjian tersebut? Ya, semuanya berhubungan dengan keselamatan dan kelangsungan hidup manusia. Ya. Jadi, apakah itu Nuh atau Abraham ataupun di Sinai adalah supaya manusia itu mendapatkan suatu keselamatan dan manusia harus mengikuti akan perjanjian tersebut kalau mereka ingin selamat. Ya. Nah, bagaimana pentingnya 10 hukum di sini tentang perintah ini? Oke, kita coba lihat ya dari Keluaran 20 ayat 1 sampai 3. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Keluaran 20 ayat 1 sampai 3. Oke. Nah, sekarang ya, saya pernah sebutkan bahwa sering kita membahas tentang 10 hukum mulai dengan ayat ketiga, lupa dengan ayat 1 dan kedua. Ya. Padahal itu yang menjadi dasar. Ya. Apa dasarnya? Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari negeri Mesir dari tempat perbudakan. Artinya ini adalah datang dari Tuhan yang sudah membebaskan orang Israel, atau sekarang untuk kita telah membebaskan kita daripada perbudakan dosa. Dan oleh sebab kita sudah dibebaskan, ya, langsung apa? Jangan padamu ada Allah lain di hadapan dadaku. Jadi 10 hukum itu dimulai dengan kenyataan bahwa Tuhan sudah berbuat sesuatu, ya. Tuhan sudah membebaskan kita daripada perbudakan dosa.
Dan penurutan itu adalah sebagai reaksi kita kepada apa yang Tuhan telah buat. Baik, ini beberapa poin penting yang perlu diingatkan kepada anggota kelas. Ya, pelepasan dari Mesir adalah oleh sebab kasih karunia Allah. Ya, kita sudah sebutkan. Lebih penting dari kebebasan jasmani adalah kebebasan dari perbudakan dosa. Ya, jadi, dan apa yang terjadi di Mesir itu merupakan suatu lambang kepada kita yang bahwa kita hidup dulu adalah dalam pelanggaran dosa, ya, dan Tuhan sudah bebaskan kita daripada dosa. Tuhan telah memberikan kebebasan dosa harus disertai dengan penurutan kepada hukum Allah. Kelimpahan berkat akan diperoleh jika syarat perjanjian itu diikuti. Dan apa syaratnya? Penurutan kepada hukum Allah. Kita sebutkan syarat yang dimaksudkan adalah reaksi kepada apa yang Tuhan telah buat untuk kita. Kemudian penurutan kepada hukum Allah melindungi kita dari dosa, memberikan kebaikan pribadi, rumah tangga, dan juga masyarakat. Kebayangkan apa yang terjadi kalau kita melanggar hukum, ya, melanggar hukum, maka itu memisahkan keluarga, kan? Ya, kalau kita melanggar hukum ke-7, artinya kita memisahkan diri kita daripada keluarga, ya, mengganggu kebahagiaan rumah tangga. Kemudian apa yang terjadi dengan pelanggaran-pelanggaran hukum yang lain, membunuh, mencuri, dan sebagainya, kacau di dalam masyarakat. Jadi Tuhan melihat hukum itu untuk memberikan hukum itu untuk melindungi akan umat Tuhan supaya mereka dapat hidup dengan damai dan sejahtera. Oke, apakah penurutan kepada perintah Allah untuk mendapatkan keselamatan? Atau sebagai satu demonstrasi dari perjanjian hukum hubungan kasih dengan seorang yang menyelamatkan kita. Ini satu perkara yang sangat penting sampai sekarang. Ya, bahkan kemarin saya terima WA dari satu orang yang tetap mempunyai keyakinan bahwa keselamatan dengan menurut hukum Tuhan. Saudara-saudara sekalian, ya. Kemudian satu orang katakan, kita hanya diselamatkan oleh sebab kasih karunia saja. Jadi tidak perlu menurut hukum Tuhan. Itu adalah dua ekstrim yang tidak boleh dipisahkan. Artinya haruslah tidak boleh misalnya hanya selamat saja dengan kasih karunia, tidak perlu hukum, atau menurut hukum saja tetapi tidak dan lupa kasih karunia. Itu adalah satu hal yang tidak bisa dipisahkan. Keselamatan hanya oleh sebab kasih karunia, dan kasih karunia yang kita telah terima haruslah menghasilkan perbuatan. Oke, kita coba lihat di dalam ayatnya kembali di sini, Efesus 2:8 dan 10 dan Yohanes 14 ayat 15. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Efesus 2 ayat 8-10. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Oke, jadi dengan demikian mengasihi akan Yesus Kristus, terima Dia yang telah mati untuk kita, kita akan menurut segala perintahnya. Ya, kita akan menurut akan hukum Tuhan. Kemudian ya Efesus sudah jelas sekali ya bahwa kita diselamatkan ya oleh sebab kasih karunia, bukan usaha kita, bukan menurut Tuhan dengan cara menurut ya. Namun kalau kita sudah menerima kasih karunia, kita mau untuk menurut. Baik, kalau begitu apakah tujuan hukum? Oke, boleh seorang baca Roma, Dr. Tamunan, Roma 7 ayat 7. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat, aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan, jangan mengingini. Roma 7 ayat 7. Oke, jadi kalau begitu apa tujuan hukum? Ya, kita tadi untuk melindungi kita, kemudian kita lihat di sini untuk menjadi pengetahuan. Hukum memberikan pengetahuan akan dosa. Kita tidak tahu mencuri itu salah kecuali kita baca akan hukum Tuhan. Kita tidak tahu melanggar hari Sabat adalah satu dosa, ya.
kalau kita tidak lihat kepada 10 hukum. Oke, itu adalah satu hukum yang ditulis oleh jari Tuhan sendiri. Dan sesudah kita bisa melihat ya bahwa dosa adalah pelanggaran hukum, maka kita tahu perlunya juru selamat. Sebab hanya orang yang berdosa yang memerlukan juru selamat. Saudara-saudara sekalian, kita lihat hukum Tuhan, kita sudah melanggar hukum. Nah, kita perlu dapatkan juru selamat untuk menyelamatkan kita. Baik. Bagaimana bait Allah dan pelayanannya menolong orang Israel untuk mengerti perjanjian Allah dengan umatnya. Nah, jadi kita sekarang masuk kepada bait Allah. Oke. Dan Apa yang dikatakan di dalam Keluaran 25:8? dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Keluaran 25 ayat 8. Oke. Jadi Tuhan sudah berikan hukum, kemudian Tuhan juga memberikan bait Allah, artinya memerintahkan mereka untuk membuat tempat kudus, yaitu bait Allah. Nah, sekarang beberapa poin yang saya ingin sampaikan di sini. Bait Allah adalah lambang kehadiran Tuhan. Semua alat di bait Allah melambangkan Yesus dan kasih-Nya. Oke. Dan Injil adalah inti daripada bait Allah. Kemudian semua upacara di bait Allah melambangkan rencana keselamatan hanya melalui Yesus Kristus. Oke. Nah, sekarang di sini kita lihat ada gambar daripada bait Allah. Oke. Yang kuno. Orang masuk, orang yang berdosa masuk ke dalam. Ya. Kemudian apa yang harus dibuat? Ya. Mereka bawa korban kan? Kemudian langsung diterima oleh imam, dan apa yang dibuat? Ya, dia harus mengakui dosanya. Ya, kemudian ya, dosa itu adalah diakui, kemudian dia yang harus menyembelih domba itu. Ya, kemudian dijadikan suatu korban. Oke. Nah, sekarang pengakuan dosa. Ya, sebelum itu ya ada pembasuhan, oke. Jadi pembasuhan artinya melambangkan apa, seperti baptisan. Ya, Tuhan itu adalah yang menjadi sumber keselamatan. Kemudian pengakuan dosa, dan imam itu melambangkan siapa? Yesus Kristus. Kemudian domba itu melambangkan siapa? Yesus Kristus. Ya, yang jadikan korban. Jadi dia yang disembelih oleh kita sendiri yang menyembelihnya. Jadi kita lihat upacara itu semua melambangkan akan Yesus Kristus. Ya. Nah, semua alat-alat kita coba lihat masuk kepada bilik yang suci dan maha suci. Kita lihat di sini 7 kaki dian. Ya. Nah, ini melambangkan siapa? Ya, ini terang yang melambangkan akulah terang dunia. Itu adalah melambangkan akan Yesus. Kemudian Yesus menggunakan dia punya jemaat. Oke. Kita lihat di sini ada meja roti pertunjukan, ya, besar, ya. Dan roti ini melambangkan siapa? Yesus adalah roti hidup. Oke. Ya. Yesus adalah roti hidup. Kemudian besar sekali ukurannya, menunjukkan bahwa kebesaran daripada kasih Allah itu cukup untuk semua kita. Itu adalah hal yang sangat penting. Kemudian menghadapkan kepada altar, kemudian untuk incense, ya, yaitu kita dapatkan tentang 2 orang kudus yang dilambangkan dengan pedupaan ini. Kemudian kita lihat kepada bilik yang maha suci, ya, itu adalah Shekinah, yaitu melambangkan kehadiran Tuhan. Ada 10 hukum di sana, ya, menunjukkan bahwa tabiat Allah, ya. Kemudian semua upacara sampai kepada penghapusan daripada dosa, semuanya melambangkan bahwa Yesuslah yang menjadi sumber kuasa supaya kita bisa mendapatkan keselamatan tersebut. Baik. Nah, sekarang kita coba lihat, ya, lebih lanjut pembahasan di sini. Pentingnya bait suci. Kuasa untuk menang terdapat di mana? Di dalam bait suci. Jadi sudah diberikan 10 hukum, Tuhan juga memberikan akan bait suci. Artinya kuasa ada di dalam Yesus Kristus.
penurutan itu bisa mungkin melalui hanya darah anak domba itu Yesus Kristus. Kuasa kebenaran Yesus dalam hidup kita lah yang memungkinkan kepada kita untuk mempunyai suatu kemenangan. Baik, saudara-saudara sekalian. Sekarang kita coba lihat bahwa perjanjian ini harus diulangi di Moab. Ya. Mengapa Allah menekankan kembali perjanjiannya dengan umat Israel di Moab ini sebelum penyeberangan mereka ke tanah Kanaan? Ulangan 29 ayat 10-13. Ulangan 29 ayat 10-13. Kamu sekalian pada hari ini berdiri di hadapan Tuhan Allahmu, para kepala sukumu, para tua-tuamu, dan para pengatur pasukanmu, semua laki-laki Israel, anak-anakmu, perempuan-perempuanmu, dan orang-orang asing dalam perkemahanmu, bahkan tukang-tukang belah kayu dan tukang-tukang timba air di antaramu. Oke, terus? Untuk masuk ke dalam perjanjian Tuhan Allahmu, yakni sumpah janjinya yang diikat Tuhan Allahmu dengan engkau pada hari ini, supaya ia mengangkat engkau sebagai umatnya pada hari ini, dan supaya ia menjadi Allahmu, seperti yang difirmankannya kepadamu, dan seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Hukum Tuhan dalam perjanjian sangat penuh. Cukup. Oke. Sampai di situ ayatnya, ayat 13. Oke. Jadi apa maksudnya adalah supaya menjadi sebagai umat Tuhan, ya. Mengangkat sebagai umat Tuhan telah diberikan itu peraturan-peraturan. Sebab selama ini sudah diberikan 40 tahun sebelumnya, kemudian sebelum masuk ke dalam negeri Kanaan, mereka diingatkan kembali. Jadi hukum Tuhan dalam perjanjian sangat perlu supaya mereka bisa berdiri sebagai umat Tuhan. Mereka tidak bisa berdiri sebagai umat Tuhan kalau tidak ada hukum Tuhan yang menunjukkan bahwa mereka itu berbeda dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang lain. Jadi adanya mitra antara dua pihak, ya. Ya, sama seperti suami dan istri, adanya suatu perjanjian, maka ada hukum yang berlaku untuk suami dan istri. Demikian juga dalam hubungan kita dengan Tuhan. Jadi adanya suatu peraturan untuk menunjukkan bahwa kita adalah mempunyai kontrak bersama dengan Tuhan. Oke. Nah, kita coba lihat sekarang sambutan daripada orang Israel kepada perjanjian Tuhan itu bagaimana? Oke. Bagaimana sambutan daripada orang Israel kepada undangan Tuhan? Ya. Kita lihat Keluaran 19 ayat 7 dan 8. Silakan Bu Evi. Mulai dari lalu datanglah Musa. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Keluaran 19 ayat 7-8. Jadi apa yang dikatakan? Ya, segala ini firmankan Tuhan kami akan lakukan. Ya. Apakah betul? Menurut tulisan para nabi, bagaimana baiknya umat Israel dalam memelihara perjanjian mereka kepada Allah? Ternyata dalam waktu 40 hari saja mereka sudah meninggalkan akan perjanjian tersebut. Ya, mereka gagal. Ya, apa yang menyebabkan gagal? Mengapa mereka gagal dalam memelihara janji mereka kepada Allah? Ya, Saudara Tambunan, ini kita coba lihat Ibrani 4 ayat 1 dan 2. Ibrani 4 ayat 1-2. Sebab itu, baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Jadi mereka tidak berguna. Oke. Nah sekarang, kenapa? Apa yang menyebabkan itu tidak berguna? Oke. Ada sesuatu yang salah di sini. Oke.
Coba lihat lagi kepada Roma 9 ayat 31-32. Tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takut kepada kebenaran Allah. Jadi kita bisa lihat kenapa mereka gagal. Ya. Jadi oleh sebab mereka coba melakukan itu dengan perbuatan. Jadi mereka rasa bahwa dengan perbuatan mereka akan selamat. Mereka akan gagal. Ya begitu juga banyak orang Advent yang gagal oleh sebab pikir bahwa dengan Sabat mereka selamat. Salah. Keselamatan hanya melalui Yesus Kristus. Dan kalau kita sudah mempunyai Kristus, kita ingin untuk menurut akan hukumnya. Jadi dikatakan mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri. Dan itulah yang menyebabkan berbagai macam kegagalan. Kita coba lihat, ingat pengalaman Adam dan Hawa di Taman Eden setelah berdosa. Apa yang terjadi? Berusaha untuk menutupi ketelanjangan mereka dengan daun-daunan. Apa yang terjadi? Gagal. Bagaimana daun bisa bertahan lama? Allah memberikan kepada mereka kulit domba. Ya, perlunya kebenaran Yesus untuk menutupi ketelanjangan kita. Kita tidak bisa mengatasi dosa dengan kuasa sendiri. Kita harus apa? Percaya kepada Tuhan, dan Tuhan yang akan mengubah kita. Oke, ini hal yang sangat penting. Kemudian Rasul Paulus yang dahulu dikenal dengan Saulus telah mencoba untuk mendapatkan keselamatan usaha sendiri. Ya, nasihat apa yang diberikan? Ya, kita ingat Efesus 2:8 ayat 10, yaitu bukan dikatakan lebih terus dengan jelas, dengan kasih karunia engkau diselamatkan, ya, bukan oleh sebab usahamu, tetapi oleh sebab Tuhan, ya, kasih karunia. Baik, Dr. Tambunan boleh baca ini dari Step to Christ halaman 61. To Christ halaman 61, kita tidak mendapatkan keselamatan oleh perbuatan kita, sebab keselamatan adalah pemberian Allah yang gratis, yang diperoleh melalui iman. Namun penurutan adalah buah dari iman. Oke. Jadi banyak orang katakan, wah tidak perlu lagi menurut, ya yang penting kebenaran melalui Yesus Kristus. Lupa, ya. Kalau kita sudah memiliki Kristus, ingat penurutan adalah buah dari iman. Ya. Jadi itu berjalan bersama-sama. Ini sangat penting sekali untuk kita ingat, ya. Makanya ajaran kita itu adalah ajaran yang sangat seimbang, balance. Orang Yahudi selalu apa hukum-hukum saja. Banyak orang Kristen sekarang ya pokoknya anugerah Allah saja, tetapi lupa kepada hukum. Ajaran kita adalah berjalan bersama-sama. Artinya keselamatan hanya dan kasih karunia, dan kasih karunia yang benar akan menghasilkan penurutan kepada Tuhan. Baik, aplikasi. Bagaimana agar Anda jangan sampai gagal seperti orang Israel, ya? Ya, itu harus direnungkan bersama-sama. Kalau kita berusaha sendiri, ya, dengan keras sekalipun kita akan gagal. Kita harus datang kepada Tuhan, dan kuncinya adalah firman Tuhan. Ambil waktu dan firman Tuhan, dan firman Tuhan yang bekerja dalam diri kita sampai kita selalu suka untuk menurut. Kita akan lebih peka kepada suara Roh Kudus, ya, untuk menurut, ya. Apakah Anda sudah mempunyai persetujuan dengan Tuhan? Ya, saya rasa semua yang sudah dibaptiskan sudah mempunyai persetujuan dengan Tuhan. Apakah Anda tetap taat dalam perjanjian dengan Tuhan? Itu adalah satu pemikiran yang harus kita renungkan. Apa kita tetap taat, ya, dalam menurut kehendak-Nya ataupun di dalam membagikan iman percaya kepada orang lain dan sebagainya. Kalau kita banyak baca Alkitab, banyak berdoa, maka Tuhan akan memberikan kuasa bagi kita untuk selalu siap untuk bersaksi. Dan hal yang luar biasa adalah Tuhan akan berikan itu jiwa-jiwa, saudara-saudara, dengan cara yang ajaib. Oke, baik. Saya lihat waktu sudah menunjukkan supaya 19.22. tanya jawab. Iya, waktunya tanya jawab. Terima kasih Pendeta Kuntaraf untuk pelajaran pada malam hari ini, dan terima kasih kepada mereka yang sudah menuliskan pertanyaan di chat.
Dan kalau ada yang mau bertanya langsung, boleh tekan raise hand. Akan saya panggil, sebutkan namanya. Wah, Pak Lodi sudah mulai raise hand ya. Sebentar Pak Lodi Surentu ya, nanti saya bacakan dulu chat yang ada di sini. Namun sebelumnya seperti biasa, sebelum tanya jawab, Pendeta Kuntara perlu minum air putih dulu, supaya bisa lebih konsentrasi, dan kita akan mendengarkan pesan-pesan dari acara Oral Channel. Baik, terima kasih. Kita sudah menyaksikan teaser-teaser dari Oral Channel tadi, dan saya mau bagikan bahwa hari Minggu pagi itu kesaksian bagus sekali. Seorang yang harusnya ginjalnya udah nggak berfungsi dan ada malaikat yang datang menolong memberikan ginjalnya. Ini kita harus perlu mendengarkan kesaksiannya. Dan untuk acaranya Pendeta Kuntara pada hari Sabat, itu ada beberapa acara. Hari Sabat pagi ada bersama dengan Oral Channel, dan yang saya mau undang juga adalah Sabat sore bersama dengan Rumah Sakit Advent Bandung untuk memberikan apresiasi kepada perawat-perawat di Rumah Sakit Advent Bandung, dan pembicaranya nanti adalah Pendeta Jonathan Kuntaraf. Jadi tolong disupport perawat-perawat kita di Rumah Sakit Advent Bandung. Acaranya dimulai jam 5 sore. Nanti kita akan bagikan linknya bagi mereka yang mau ya mengikuti. Baik, kita akan membacakan pertanyaan. Yang pertama datangnya dari Pendeta, Bapak Edo, sudah masukkan nanti ya, karena pertanyaannya ini, karena kita live ya, nanti masuk ke YouTube, jadi sebaiknya kita tidak berbicara mengenai agama yang lain-lain ya. Dari Bapak Joseph Ringo. Pak Joseph Ringo masih bersama-sama dengan kami kah di sini? Saya Bu Pendetanya, Bu. Oh, Ibu Pendeta, cuman pakai nama. Saya di samping saya, Bu. Oh, oke. Terima kasih. Iya. Iya. Pertanyaannya Pak, apakah janji yang telah pernah diberikan kepada bangsa Israel masih tetap ada sampai sekarang? Karena kita melihat sampai sekarang bangsa Israel masih tetap bangsa yang hebat, baik secara ilmu dan kekuatan perang. Terima kasih. Ini dari Pendeta Joseph Ringo. Oh, saya percaya bahwa masih ada janji-janji tertentu, ya. Yang dengan sendirinya kita bisa lihat bukti-buktinya, ya. Ekonomi dunia ini banyak dikuasai oleh milioner-bilioner daripada orang-orang Israel, pemegang
Nobel Prize di seluruh dunia ini yang paling banyak adalah dari negara Israel, ya. Kemudian pengaruhnya sangat besar. Jadi masih ada berkat-berkat itu, ya. Tetapi bukan seperti yang diharapkan, ya. Seperti yang Tuhan katakan oleh sebab penolakan mereka kepada Yesus, dan bangsa Israel secara bangsa bukan lagi sebagai bangsa pilihan seperti yang direncanakan semula, ya. Tetapi berkat-berkat secara individu oleh sebab mereka orang Israel, kita masih lihat masih banyak terjadi, ya. Masih dapat mereka peroleh. Iya. Terima kasih Pendeta untuk jawabannya. Kemudian dari Bapak Lawrence pertanyaannya. Bapak Lawrence Karundeng. Pak Lawrence masih bersama kami? Iya, masih Ibu Peggy. Selamat sahabat. Selamat sahabat. Terima kasih Pak Lawrence. Pertanyaan, dalam perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir, ada satu kejadian di mana bangsa membuat patung lembu emas. Dan dalam Kejadian 32 ayat 7-12, di mana Tuhan murka kepada orang Israel dan Tuhan akan memusnahkan bangsa Israel. Tetapi Musa mengingatkan Tuhan, bila dimusnahkan apa yang akan dikatakan ke bangsa lain, dan Tuhan juga diingatkan akan janji kepada Abraham. Pertanyaannya, apa aplikasinya dalam kehidupan kita ketika kita belajar akan kasih Tuhan Allah kepada manusia yang berdosa? Gimana Pendeta, silahkan. Kembali apa bisa saya tidak lihat pertanyaannya di sini, ya. Ada apa Pendeta. pertanyaan yang terakhir kalimatnya? Kalimat terakhir pertanyaannya, apa aplikasinya dalam kehidupan kita ketika kita belajar akan kasih Tuhan Allah kepada manusia yang berdosa? Jadi dia menceritakan tentang perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir. Kemudian ada kejadian bahwa bangsa itu membuat patung lembu emas. Nah, itu dalam Kejadian 32 ayat 7-12. Nah, Tuhan kan murka kepada bangsa Israel, lalu Tuhan memusnahkan bangsa Israel. Tapi Musa mengingatkan Tuhan, bila dimusnahkan apa yang akan dikatakan bangsa lain, gitu. Dan Tuhan diingatkan akan janji kepada Abraham. Nah, itulah sebabnya pertanyaannya, apa aplikasinya dalam kehidupan kita ketika kita belajar akan kasih Tuhan Allah kepada manusia yang berdosa? Oke. Pelajaran untuk kita ialah bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang maha agung, yang panjang sabar, yang siap untuk mengampuni, ya. Dan kata-kata bahwa akan memusnahkan itu juga adalah merupakan satu ujian, ya, kepada Musa, ya. Reaksi apakah yang akan Musa katakan, dan reaksi daripada Musa adalah supaya Tuhan tetap, ya, memberikan kepada mereka akan pengampunan. Oke. Jadi aplikasi untuk kita bahwa kita mempunyai Tuhan yang Maha Kasih, yang siap mengampuni, tidak peduli berapa kali kita bersalah. Selama kita mau datang kepadanya untuk memohonkan pengampunan, Tuhan itu akan siap untuk mengampuni. Ya. Baik, terima kasih Pendeta. Sebelum saya lupa, Ibu Peggy, saya lihat di sini ada pertanyaan dari tentang link pembahasan ajaran Gereja Misionaris Hari ke-7 sebagai berikut, tentang kesesatan daripada gereja Advent dan sebagainya. Saya sudah lihat ini, ya, dan ada 7 sesi yang ditulis oleh satu orang yang berasal dari Nias, katanya, dan menyebutkan kesalahan daripada gereja Advent. Maka saya sudah rencana untuk membuat satu rekaman khusus, ya, untuk saudara-saudara yang menuliskan ini. Saya ingin sampaikan bahwa kami akan ada rekaman khusus, jadi 7 rekaman untuk menjawab semua poin-poin yang diberikan oleh orang ini. Dan tujuannya adalah supaya jangan orang bingung, sebab dia terus terang mengatakan tentang kesalahan daripada gereja Advent. Mungkin banyak yang sudah melihat jawaban saya kepada Dr. Bambang Dursena atau jawaban saya kepada Dr. Stephen Tong
maka sekarang kami akan menyiapkan jawaban kepada pendeta ini, ya, 7 sesi, ya, untuk nanti muncul di YouTube supaya orang jangan bingung sebab dia tahu sedikit dan salah banyak. Oke. Jadi dengan tidak menyebutkan nama gerejanya, ya, saya tahu dia punya gereja, ya, tetapi saya akan tunjukkan kesalahan-kesalahan yang telah dibuat secara alkitabiah ataupun juga secara historis. Ya. Ini untuk kepada saudara-saudara yang telah bertanya tentang ini, maka saya ingin sampaikan bahwa kita akan memberikan jawabannya kepada saudara. Ya, berarti jawaban pertanyaan dari saudara Edo sudah terjawab ya. Saudara Edo masih ada di sini? Masih, Bu Peggy. Ya, terima kasih dan sudah terjawab ya. Baik, saya akan lanjutkan. Ya, saya lanjutkan kepada penanya berikutnya, Bapak Dirjon Sitohang. Pertanyaan, apakah sarana-sarana garis miring acara-acara yang ada pada zaman Israel Badani sudah dimengerti oleh mereka bahwa itu menunjuk kepada Yesus yang akan datang sebagai satu-satunya jalan keselamatan? Ini permasalahan dengan mereka, ya. Oleh sebab justru mereka melihatnya bahwa yang menyelamatkannya itu secara domba itu secara fisiknya dombanya, bukan kepada Yesusnya. Ya. Jadi ini satu perkara yang berbahaya. Mereka lihat kepada hukumnya, ya, daripada kepada pemberi daripada hukum itu sendiri. Ya. Jadi mereka lihat kepada satu perkara yang di luar dan tidak lihat secara dalam. Oke. Jadi termasuk sama seperti masalah mereka percaya kepada sunatnya, kadang-kadang sunatlah yang menyelamatkan, lupa bahwa yang dibutuhkan itu adalah sunat hati, ya, di mana kita boleh mempunyai hati yang baru. Ya. Jadi mereka tidak mengerti. Ya. Ada yang mengerti sekarang dengan adanya Messianic Jews atau gereja-gereja Advent daripada orang-orang Yahudi, ya. Kita ada gereja-gereja di Israel, ya, di beberapa kota, ya, dan itu menunjukkan bahwa memang, ya, ada orang secara pribadi yang juga memberikan sambutan kepada kasih Tuhan. Namun sebagian besar mereka tidak mengerti dan mereka memikirkan keselamatan justru melalui upacara-upacara itu. Baik, Pendeta, kita akan panggilkan yang raise hand. Tadi sudah ada Ibu Evi Peo. Ini sambil baca ayat, rupanya sambil belajar ya, dan sekarang mau bertanya. Silahkan Ibu Evi Peo, boleh di-unmute. Sudah. Ya, shalom, selamat sabat, Ibu Peggy, Pak Sabat. Maaf untuk semua. Tadi kan ada pelajaran tentang perkakas di dalam bait suci ya, yang 7 kaki dian, apa semua itu kan. Nah itu kan zaman dahulu itu hanya imam yang boleh memegang. Kalau zaman sekarang yang saya tahu hanya alat-alat perjamuan yang tidak boleh dipegang oleh bukan diakones atau bukan diakon. Atau ada apakah semua barang di dalam gereja termasuk kursi atau bunga atau mic atau apa saja itu nggak boleh dipegang oleh bukan diakones atau pernah menjadi diakones tapi ketika tidak menjabat lagi sudah nggak boleh pegang gitu. Masalahnya sekarang saya kan tidak di Jakarta, saya sekarang ada di Kota Mobagu. Kami di sini diterima ke lockdown sini ya, diterima sebagai anggota temporer. Nah, saya kan pernah diakones tahun yang lalu. Tahun ini saya bukan diakones lagi. Kan di open gereja 2 shift. Sekarang tinggal 1 shift karena ada 2 cabang. Tapi yang terjadi kelebihan anggota, kelebihan anggota yang datang. Dan anggota yang lain duduk di luar, berdiri di luar. Mereka datang ke saya. Di sini mereka panggil saya Ci ya. Ci Evi, boleh nggak kita duduk katanya. Saya kasihan melihat anak-anak muda berdiri di luar. Yang saya tahu hanya barang perjamuan kan yang nggak boleh disentuh.
Saya bilang, kalian naik aja ke atas, ambil itu kursi sekolah sahabat anak-anak, dan masukin di sini, duduk berjarak, karena ini kita masih pandemi. Tiba-tiba saya kena omel dari diakones yang sedang bertugas. Katanya nggak boleh sembarang orang yang ambil itu kursi. Harus diakon. Sementara diakonnya nggak mau take action, dia duduk manis. Saya pikir apakah saya salah? Karena itu barang gereja, mereka bilang nggak boleh, harus diakon atau diakones. Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Itu kalau misalnya orang katakan bahwa orang tidak boleh sembarangan pegang kursi, ya, itu adalah satu hal yang superstition, ya. Jadi untuk saya secara pribadi tidak masalah apakah diakon atau bukan diakon untuk angkat kursi. Kalau orang memerlukan kursi untuk duduk, ya apakah kursinya ada di mimbar atau tidak, ya itu tidak jadi masalah untuk diangkat. Ya. Dan kita harus berhati-hati untuk justru kita harus merasa kasihan kepada orang yang merasa bahwa kursi itu lebih suci daripada yang lain. Ya. Yang menyebabkan suci atau tidak adalah kehadiran Tuhan. Ya. Dan kehadiran Tuhan di hati kita itulah yang menguduskan kita. Ya. Jadi tidak ada katakan bahwa peralatan atau kursi-kursi tidak boleh dipegang, oleh sebab itu adalah suci. Ya. Jadi saya rasa faham itu harus dijelaskan. Ya. Jangan sampai kita seperti orang-orang Yahudi yang sudah salah dalam interpretasi. Baik, terima kasih sudah menjawab ya Bu Evi ya. Oke, kecuali mungkin pendeta barang-barang perjamuan memang masih nggak bisa ya, itu harus diakon atau yang saya diakones. tahu, saya kan pernah di Unklap, barang perjamuan itu memang nggak boleh. Saya diakones sejak dari Unklap, di Salemba juga saya diakones Bu Peggy. Iya. Waktu itu Bu Peggy. Oke. Tapi ketika di sini kok agak lain. Iya, terima kasih. Silakan yang lain. Oke, terima kasih Bu Evi. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Darwin Napitupulu. Kapan Tuhan membuat rencana keselamatan kalau kita hubungkan dengan Kejadian 3 ayat 15? Kejadian 3 ayat 15 bunyinya apa tuh? Itu mengenai Tuhan akan memberikan perseteruan, ya, antara benih perempuan ini dengan benih daripada ular tersebut. Rencana keselamatan sudah dimulai di surga, Pak Darwin. Ini wah luar biasa. Pagi-pagi dari California sudah bangun ya, Bapak Napitupulu. Anyway, itu rencana keselamatan sudah dimulai di surga sebelum kejatuhan manusia. Ya, waktu disebut apa namanya Council of Peace, ya, yaitu adalah pertemuan damai, ya, antara Allah Bapa, Allah Anak, ya, kemudian merencanakan tentang penciptaan manusia, dan salah satu kemungkinan bagaimana kalau manusia itu jatuh, ya, maka dibahas, ya, bahwa kalau manusia jatuh, Yesus akan datang ke dunia ini, ya, untuk menebus manusia. Jadi Tuhan Yesus siap menanggung resiko untuk datang ke dunia ini. Jadi ini sudah direncanakan di surga sebelum penciptaan dunia ini. Ya, di mana kita mendapat tertulis itu pada apakah itu Alkitabiah atau tulisan Roh Nubuat? Itu adalah tulisan Roh Nubuat. Itu adalah tulisan Roh Nubuat. Ya. Boleh pendeta kira-kira di buku mana? Apakah Kemenangan Akhir atau Kerinduan Segala Zaman? Saya rasa saya rasa coba baca buku Patriarch and Prophet pasal yang pertama. Atau Story of Redemption, ya, pasal pertama. Baik, terima kasih. Ya, selanjutnya setelah Pak Darwin, di sini ada pertanyaan dari Bapak Foxy Gerungan. Pertanyaannya, Pak Foxy masih ada ya? Masih. Oke. Salah satu perlengkapan yang ada di Bait Allah adalah 7 kaki dian. Benarkah itu lambang 7 jemaat yang akan muncul nantinya?
Gimana ini pendeta? Ya, betul. 7 kaki Dian itu kita bisa lihat di dalam buku Wahyu, ya. Kalau kita lihat kepada Wahyu pasal 1, ya, dibahas mengenai masalah itu, dan namun kita harus ingat bahwa yang menjadi 7 kaki Dian adalah jemaat, tetapi dia punya lampu itu adalah lambang daripada Yesus Kristus. Artinya diharapkan bahwa kaki Dian itu akan menyinarkan akan Yesus Kristus. Ya. Jadi terang itu sendiri adalah Yesus Kristus. Ya. Jadi jemaat bisa memiliki terang itu kalau merefleksikan akan terang yang berasal daripada Yesus Kristus. Sebab Yesus adalah terang dunia. Ya. Baik, pendeta, kita lanjut kepada Bapak Edo. Di sini pertanyaannya, apakah ada perbedaan antara Yahudi dan bangsa Israel? Dengan sendirinya bangsa Israel adalah 12 suku, tetapi Yahudi itu hanya 1 suku. Tetapi sesudah anaknya Salomo, ya, Rehoboam, ya, tidak mengikuti akan nasihat itu daripada orang-orang yang berpengalaman, ya, maka kerajaan itu kan terbagi 2, ya. Jadi Israel, ya, kemudian dengan Yahuda, ya. Jadi itulah Yahudi. Tetapi oleh sebab Israel itu orangnya, raja-rajanya itu jahat, makin jahat, lebih jahat dan sebagainya, ya, maka Tuhan telah mengizinkan bahwa mereka dikuasai oleh Assyria, ya, atau kita sebut Asyur, ya, Asyur, ya. Jadi dan Asyur itu sudah mencampur baurkan mereka sehingga mereka tidak tahu lagi sukunya. Tetapi kalau yang di bawah itu, ya, justru masih lebih, ya, orang Yahudi itu masih lebih bertahan lebih lama, ya. Jadi bertahan sampai akhirnya diserang oleh Babilonia, oleh sebab juga pelanggaran mereka. Tetapi Babylon, ya, tidak sampai mengaduk-ngaduk itu orang Israel, ya, sehingga masih tetap terkumpul, sehingga artinya bukan Israel tapi Yahudi. Itulah sebabnya maka kita sekarang berbicara tentang Yahudi itu, ya, adalah yang berasal dari keturunan Yahuda tersebut. Yang lainnya itu sering sudah tidak ketahui lagi asal usulnya. Kalau tanya suku Ruben di mana, orang tidak tahu, ya. Tetapi kalau orang Yahudi, ya, orang tahu bahwa itulah yang keturunan dari kerajaan Yahuda. Baik, terima kasih pendeta. Bapak Lodi Surento raise hand. Pak Lodi, mohon maaf, ini kan di chat ini sudah ada yang lebih dulu sebelum Pak Lodi raise hand. Jadi memang saya buat list, ya. Siapa yang duluan? Silakan Pak Lodi. Oke, terima kasih. Selamat sahabat Ibu Peggy. Mohon maaf, tadi pas disebut saya pikir saya lebih dulu dari Ibu Evi tadi. Ternyata Ibu Evi duluan. Sorry, saya salah. Enggak, Bu Evi lebih dulu dari awal. Bu Evi Oke. sudah. Oke, silakan Soalnya Pak. tadi Ibu Evi, Ibu Peggy lebih dulu menyebut saya. Oke, terima kasih. Untuk beberapa sahabat terakhir ini, pendeta menekankan kepada kasih karunia, dan saya pikir benar. Malam hari ini pun saya mendapatkan kesan bahwa orang Israel yang keluar dari tanah perhambaan Mesir dan menikmati kasih karunia Tuhan, dan begitu banyak aplikasi di dalam pelajaran tadi. Saya mau menyampaikan, saya mau membaca kutipan yang sangat baik, yang saya pikir ini sangat baik, oleh karena masih begitu banyak orang-orang tua di gereja kita yang berpikir bahwa kita diselamatkan oleh penurutan kita. Jadi ternyata bahwa konsep-konsep orang tua, bahkan dalam sebuah KKR saya saksikan bahwa pada satu kesempatan dalam ruang tanya jawab, seorang tua dia berbicara yang tidak pelihara sabat, kayu api di neraka. Ternyata di buku Ellen White Selected Messages buku 3 seperti ini bunyinya. Saya baca karena ini mudah
God has children, many of them in the Protestant churches and a large number in the Catholic churches, who are more true to obey the light and to do the very best of their knowledge than a large number among Sabbath-keeping Adventists who do not walk in the light. Ternyata bahwa bukan cuma orang Advent, ada begitu banyak orang-orang yang berjalan di dalam terang di antara gereja Protestan dan gereja Katolik. Nah, apakah ada metode ataupun cara dari pendeta untuk memberikan keterangan kepada orang-orang tua tentang keselamatan oleh kasih karunia ini, bukan oleh menurut Sabat ini? Karena sampai sekarang Sabat itu menjadi patokan utama bagi saudara-saudara kita orang-orang tua dalam keselamatan ini. Terima kasih. Baik, kalau sudah perhatikan untuk pelajaran-pelajaran kita, bukan hanya kuartal ini, tetapi kuartal-kuartal yang lain dan sebagainya. Bahkan 2 tahun yang lalu ada bicara tentang kebenaran oleh iman, ya, ataupun juga buku Roma, ya, dipelajari. Semua untuk mencoba memberikan pendidikan kepada anggota kita supaya jelas bahwa keselamatan itu adalah hanya dengan kasih karunia saja. Ya. Namun sangat susah oleh sebab banyak orang yang sudah mempunyai fixed idea. Ya. Memang dasarnya artinya fix, adanya idenya sudah demikian dulu waktu ditanamkan. Supaya saudara mengetahui bahwa pemikiran ini masih sudah terjadi di antara orang-orang pemimpin-pemimpin Advent. Sehingga waktu pekabaran kebenaran oleh iman tahun 1888 diberikan, bahwa banyak sekali di antara kita punya anggota yang mengalami apa? Kesulitan. Ya. Banyak yang tidak bisa untuk menerima. Ya. Sampai Mrs. White menemplak berulang-ulang dan diperlukan beberapa tahun sampai akhirnya Uriah Smith yang menjadi editor daripada Review and Herald akhirnya yakin. Ataupun juga kepada yang lain-lain, ya, para pemimpin yang lain yang akhirnya bisa yakin, diperlukan beberapa tahun sebab mereka punya pikiran susah sekali untuk menerima. Kenapa? Mereka sudah puluhan tahun mempercayai itu. Ya. Jadi perlu waktu doa, tetapi penekanan, ya, penekanan bahwa keselamatan hanyalah dengan kasih karunia, ya. Dan Tuhan dan Tuhan akan tetap memimpin supaya kita bisa mengerti, dan kita bisa lihat bahwa kalau kita terus dan keselamatan dengan perbuatan, maka kita akan gagal. Ya, orang yang selalu mempromosikan tentang perlunya penurutan hukum, mereka sendiri akan gagal dalam menurut hukum Tuhan. Ya. Hanya sekedar tambahan untuk kalimat yang diberikan tadi, adanya orang-orang yang lebih benar di gereja Katolik ataupun Protestan, mereka mengikuti terang yang ada pada mereka. Yang perlu diingat juga bahwa pada akhir zaman Tuhan akan membuat suatu panggilan kepada mereka, dan mereka yang sungguh-sungguh akan banyak berdatangan dari berbagai macam gereja menerima panggilan untuk bergabung dengan gereja untuk mengikuti terang dari Tuhan. Oke. Baik, Pendeta, kita lanjut kepada penanya berikutnya. Dari Bapak Palmer Segala. Ada pertanyaan, Sir. Pak Palmer masih ya? Masih sama-sama kan sekarang? Masih, Oke, mantap. Ada pertanyaan, Sir, seperti dalam Yohanes 14 ayat 15. Apakah dari antara sekian banyak aturan-aturan, garis miring, perintah-perintah hukum, garis miring Taurat, dalam kurung, selain 10 hukum yang tetap wajib dituruti umat Tuhan perjanjian baru? Jika ada, apa saja? Atau apakah ada listnya dibuat GMAHK? Baik. Kalau kita berbicara mengenai masalah hukum Taurat, ya, excuse me, kita harus ingat ada beberapa kategori. Ada yang bersifat historis, ya, historical, ya. Ada disebut hukum sipil, ya. Ada yang disebut hukum upacara, ada yang disebut hukum kesehatan, ada hukum moral.
Oke. Nah, sekarang kalau katakan histori, kita tahu tentang cerita kejadian dan sebagainya. Ya. Jadi itu adalah satu perkara yang menolong kita untuk mengenal siapa akan Allah itu. Hukum sipil itu adalah sesuatu perkara yang berlaku untuk orang-orang Yahudi, ya. Dan sama seperti juga kepada kita di Indonesia ataupun mereka yang di Amerika ikuti hukum sipil Amerika, maka yang di Indonesia mengikuti hukum sipil di Indonesia, ya, itu namanya hukum sipil. Oke. Kemudian hukum kesehatan, ya, Tuhan menghendaki orang Israel sehat, ya Tuhan juga menghendaki supaya kita sehat. Itu adalah satu perkara yang perlu untuk kita. Kemudian hukum moral, ya, adalah satu perkara yang merupakan tabiat daripada Allah sendiri, dan itu adalah satu perkara yang akan selamanya berlaku, ya, untuk sepanjang sejarah dunia. Nah, namun yang perlu diingat ialah bahwa jangan sampai kita merasa bahwa menurut hukum itu sendiri adalah yang menjadi satu kunci untuk keselamatan kita. Ya, itu yang salah. Yang kita coba bicarakan artinya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Saudara Sorrento tadi, ataupun juga dengan yang lain, ataupun pelajaran kita, intinya ialah keselamatan oleh sebab kasih karunia Allah. Oleh sebab keselamatan adalah kasih karunia Allah, maka Tuhan menghendaki supaya kita itu menjadi satu umat yang, ya, menurut akan Tuhan. Menurut yang mana? Ya menurut akan hukum Tuhan. 10 dan itu hukum apa? Hukum kasih katanya untuk sebagian orang. Ya betul, kasih kepada Tuhan itu apa? Ya itu adalah 4 hukum yang pertama. Hukum yang kasih pada sama manusia itu apa? Dan hukum yang berikut. Kemudian apakah Tuhan mau supaya kita sehat? Oh sudah pasti ya, sebab tubuh kita itu adalah milik Tuhan. Itulah sebabnya kita bisa mempunyai tubuh yang sehat. Makanya bagi mereka yang tetap mempunyai penurutan kepada hukum Tuhan, artinya hukum kesehatan, umurnya akan panjang, ya. Umurnya akan panjang, dan itu juga pemikiran pun dapat lebih cerdas dan sebagainya. Jadi kesehatan, ya, untuk saya bukan hanya misalnya di dalam buku Imamat kepada orang Lewi pasal yang ke-11 aja, ya, tetapi prinsip hukum hidup sehat itu kan termasuk menghindarkan, artinya termasuk ikuti makanan di Taman Eden. Itulah yang paling sehat. Oke. Dan ya banyak orang yang pikir wah itu tidak mungkin hidup dengan makanan di Taman Eden. Ya, buktinya kami ya tetap baik-baik, ya. Jadi kalau kita mengikuti pola hidup sehat, maka kita akan sehat, ya, lebih sehat, dan kita mempunyai umur yang lebih panjang, ya. Jadi aturan atau perintah-perintah yang ada itu adalah sesuatu perkara yang bermanfaat untuk kita masing-masing. Oke. Baik, terima kasih Pendeta. Ini ada 1 orang raise hand, yaitu Bapak Marbun, dan 1 pertanyaan dari Bapak Tulus Nababan. Saya bacakan ya. Pendeta Kuntaraf, apa yang menyebabkan sampai sekarang bangsa Israel masih banyak yang belum menerima Yesus sebagai Mesias? Garis miring, Juru Selamat. Sementara mereka bisa melihat begitu banyak orang yang percaya kepada Yesus sebagai Mesias. Garis miring, Juru Selamat. Terima kasih. Ya, sebabnya mereka masih tetap menunggu kegenapan Mesias yang mereka pikirkan itu, ya, adalah yang akan membebaskan mereka daripada Israel, ya, menyebabkan mereka menguasai dunia. Jadi mereka pikir kepada nubuatan-nubuatan dan percaya kepada Torah, ya, dan tidak mau untuk mendengar kepada interpretasi daripada para rasul yang telah menunjukkan bahwa Yesus itu sudah datang, ya. Jadi apa yang kita sebut kerajaan rahmat, ya, kerajaan rahmat itu adalah merupakan sesuatu perkara yang kita masing-masing sudah terima melalui, yaitu menerima Yesus sebagai Raja kita,
dan Dia adalah juru selamat kita, dan kita adalah semua warga negara surga. Jadi kita adalah Israel rohani, ya. Nah, dan yang kita akan tunggu adalah kerajaan kemuliaan di mana Yesus akan datang dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan dan kita akan memerintah untuk selama-lamanya. Ya. Nah, jadi ada dua masalah di sini, artinya dua kelompok, ya. Yaitu yang pertama, ya, adalah kelompok Yahudi yang masih menunggu, ya, mereka adalah bangsa yang tetap khusus. Ya, bangsanya khusus, lokasinya khusus, ya. Tetapi ada lagi orang Kristen yang lain yang dari Advent yang muncul kelompok daripada Davidian, ya, yang percaya kepada Israel rohani, tapi lebih daripada itu lokasinya tetap harus kembali ke Palestina. Ya, dikatakan akan ada masa Yesus akan datang dulu di Palestina, kemudian mengatur dan pemerintahan di sana akan jadi tempat yang damai, di mana di Palestina. Oke, jadi itu adalah satu ajaran daripada Davidian yang muncul di gereja Advent, itu dari Victor Hotep. Nah, sedangkan kita mempercayai bahwa masalah kerohanian Israel rohani dengan suasana rohani, lokasinya adalah untuk seluruh dunia. Dan banyak sekali tulisan-tulisan Mrs. White yang tentang soal ini. Dan tidak ada ayat di dalam Roh Nubuat, ya, apakah itu dalam The Great Controversy ataupun The Last Day Events yang menyebutkan tentang, ya, tentang kita akan kembali ke Palestina. Bahkan justru kita dapat kutipan itu adalah satu interpretasi yang salah. Namun ada kelompok tertentu, ya, ada beberapa kelompok, ya, sebab Davidian di Indonesia itu ada cukup beberapa kelompok, ya, yang mempercayai hal yang demikian. Ya. Jadi kenapa susah? Sebab mereka susah untuk ikuti itu interpretasi oleh sebab mereka masih percaya kepada interpretasi manusia. Baik, Pendeta, raise hand Bapak Marbun, masih ada Pak Marbun? Masih ada. Silakan Pak Marbun. Oke, selamat sahabat, Pastor. Ini perihal buka sabat. Perihal buka sabat. Saya selalu coba mengikuti bagaimana bangsa Israel sekarang ini berbuka sabat itu sangat solemn, sangat bagus, sangat touching, ya. Yang pertama dimulai dengan seorang ibu pakai kerudung, ambil seperti cahaya dari lilin, baru anak-anak menghafalkan 10 hukum, baru berdoa untuk makan, bagi roti, dan suami memimpin doa terakhir. Pertanyaan saya, ini pasti cara buka sabat dari zaman dahulu kala, saya yakin itu dari zaman dahulu kala, karena mereka sebagai umat pilihan sampai sekarang. Nah, kalau perjamuan kudus kita ada standar, Pak Pastor. Bagaimana dengan acara buka sabat? Apakah ini sangat bagus? Apa bisa kita ikutin? Dan seperti apa ini pendapat Pastor? Terima kasih. Ya. Soal ajaran orang Yahudi kita harus berhati-hati, ya, oleh sebab di samping hukum Allah, di samping Taurat, mereka juga ada yang disebut Talmud, ya, dan itu memberikan interpretasi kepada interpretasi dan sebagainya, dan segala sesuatu yang bersifat upacara-upacara yang sangat banyak sekali, dan akhirnya menekankan kepada upacara dan tidak ingat apa yang dimaksudkan dengan upacara itu sendiri. Ya. Jadi kita harus berhati-hati, ya. Saya percaya bahwa perlunya suatu kesucian, ya. Tetapi kalau bicara soal tutup buka dan tutup sabat, Mrs. White ada menyebutkan dengan jelas pada saat buka sabat, ya, mendatangi, artinya waktunya tiba matahari akan terbenam, orang tua kumpulkan anak-anaknya untuk berdoa bersama-sama, ya, membaca firman Tuhan, ya. Tetapi jangan melakukan sesuatu yang akhirnya bersifat
ritual sehingga tidak lagi mengandung arti ya daripada upacara itu sendiri. Ya. Jadi yang sangat penting mengajak kepada kita untuk berhubungan dengan Tuhan, ya kita bersyukur bahwa kita telah tiba di Sabat yang kudus dan kita memulai satu Sabat di mana kita bersekutu dengan Tuhan, dan faktor Alkitab dan Roh Nubuat yaitu penting sekali. Dan kita hindarkan sesuatu perkara yang harus pakai lilin lah, pakai ini segala macam yang akhirnya sudah lupa kepada makna daripada Sabat itu sendiri. Terima kasih. Iya, terima kasih. Ya, terima kasih Pendeta. Dan dengan berakhirnya pertanyaan dari Bapak Marbun tadi, maka sudah berakhir seluruh pertanyaan dan rangkaian acara kita. Ini ada tambahan-tambahan saja dari Bapak Dirjon, kemudian ada juga terakhir Bapak Victor Lanes. Terima kasih untuk tambahan-tambahannya ya. Semua kita bisa baca di chat room. Nah, pertemuan kita pada malam hari ini sudah selesai dan kita akan tutup dengan doa. Namun sebelumnya saya mau mengingatkan kembali kepada teman-teman yang ada di grup WhatsApp group. Untuk setiap minggu itu sekiranya ada diskusi lah ya, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, ada yang bisa bantu jawab begitu. Boleh diskusi, jadi tidak semua pertanyaan dijawab oleh Pendeta Kuntaraf, supaya kita semua bisa supaya kita semua bisa ambil bagian lah dalam tanya jawab gitu maksud saya ya. Baik, kita akan tutup pertemuan ini dengan doa dan akan ketemu lagi pada Sabat depan di Zoom ID yang sama, passcode yang sama, dan jam yang sama 18.30. Kembali saya mau bertanya kepada Uni Timur ya, yang bagian barat, bagian timur. Nah, ini jamnya yang minta di jam 18.30 berapa orang yang hadir? Karena pasti banyak orang yang lebih suka di jam 7 malam ya. Jadi nanti kita akan bahas ya di grup ya, untuk berapa orang yang bisa komitmen hadir di jam 18.30 ya. Oke. Baik, kita akan tutup pertemuan ini. Tadi sebetulnya saya lihat ada Pendeta Rindu tapi sudah pamit pulang, dan terima kasih. Ini kalau tadi terakhir nggak ada yang keluar masuk, ada 200 lebih kita ya. Puji Tuhan, walaupun ada lebaran istilahnya ya, tapi ternyata semua kita punya waktu untuk pelajaran pada malam hari ini. Baik, kita akan tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan berdoa untuk mendoakan acara kita pada malam hari ini. Wah, ini yang buka ini cuma sedikit ya. Pak Wim lah. Ini Pak Joseph, Pendeta Joseph Ringo, maaf Pak Wim minggu lalu sudah ya. Pendeta Joseph Ringo boleh tutup dalam doa. Ya, silakan Pendeta. Mari kita satukan hati berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Bapa kami yang penuh kasih dalam surga. Kami berterima kasih oleh karena dalam mempelajari janji Tuhan, kami disadarkan bahwa Tuhan setia kekal selama-lamanya. Dan kami selalu berubah. Karena itu Bapa, pelajaran ini mengingatkan kembali kepada kami bahwa Tuhan mengundang kami untuk memperbarui ikatan janji kami kepada Tuhan. Terima kasih oleh karena hamba-Mu Pendeta Kuntarap telah memaparkannya demikian baik. Kami berdoa berkati hamba-Mu ini. Berkati Ibu juga, berkati pelayanannya. Begitu juga dengan hamba-Mu Peggy Wawor yang sudah memimpin acara ini. Terlebih orang tuanya, Opa Hari Wawor yang membutuhkan jamahan Tuhan supaya sembuh dari gangguan kesehatannya. Tuhan berkati. Dan kami semua ya Tuhan yang bergabung di sini. Berkati ya Bapak, karena kami akan menyampaikannya dalam kelas-kelas diskusi sekolah sahabat yang kami pimpin. Agar kiranya kami boleh menyampaikan itu dan umat Tuhan dikembangkan dalam pemahaman, pengertian, dan juga kesetiaan yang dibangun kembali kepada apa yang Tuhan sudah janjikan. Terima kasih ya Tuhan karena sudah bersama dengan kami dalam segala pergumulan pikiran, pergumulan kehidupan. Kami berdoa Tuhan, datanglah kiranya Roh Kudus-Mu membantu dan memberikan jalan keluar. Inilah permohonan dan doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Amin. Amin. Terima kasih. Amin. Pendeta. Baik. Terima kasih. Oke, terima kasih Bunda Baik, Peggy. semua boleh unmute. Terima kasih. Selamat sabat. Oke, selamat sabat. semuanya. Terima kasih, selamat sabat.